Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sari dengan NIM 221. Di sini saya dari kelompok 7 akan mereview materi dari kelompok 5 yang berjudul Etika Bisnis dalam Pasar Global. Langsung saja, yang pertama yaitu etika bisnis dalam pasar monopoli. Jadi, monopoli adalah keadaan suatu bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Dengan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal, atau perusahaan yang bersifat monopoli. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang telah diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. Contohnya, pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak, bumi, serta gas alam. Kemudian, etika bisnis dalam pasar kompetitif. Jadi, pasar kompetitif itu merupakan sebuah pasar yang terdapat penjual dan pembeli, di mana mereka memperdagangkan produk identik atau sejenis, sehingga masing-masing dari mereka akan menjadi penentu penerima harga. Harga barang sama dengan pendapatan rata-ratanya dan pendapatan marginalnya. Kemudian, keunggulan moral pasar bebas. Yang pertama itu dari segi moral sistem ekonomi, pasar bebas mengandung beberapa hal yang positif, diantaranya yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan pelaksanaan perlakuan yang sama dan fair bagi pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair dan karena itu fair. Kemudian yang ketiga, pasar memberi peluang yang optimal. Yang keempat itu dari segi pemerataan ekonomi. Pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pasar juga memberikan peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Kemudian pasar mencapai tiga nilai moral. Yang pertama, pasar mengarahkan penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran dagang secara adil. Yang kedua, pasar memaksimalkan manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli dengan mengarahkan mereka untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang yang mereka secara efisien. Kemudian yang ketiga, pasar mencapai semua ini dengan tetap menghargai hak penjual dan pembeli atau kebebasan. Kemudian dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Yang pertama itu pencemaran lingkungan, yang kedua kerusakan ekonomi, yang ketiga konsumsi sumber daya alam, yang keempat perubahan iklim, dan yang terakhir itu kehilangan keanekaragaman hayati. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.